Di saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan eksposisi kita di dalam kitab 1 Raja-Raja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah lupa, karena terakhir kali kita membahas kitab ini adalah awal bulan, ya. Saya mengingatkan bagaimana kita dalam eksposisi kita sudah selesai pembahasan pasal yang kedua, di mana kita melihat Salomo dengan tangan besi, dengan kejam, sangat rela langsung mengeliminasi, mesingkirkan semua lawan-lawan politiknya. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam pasal ketiga, di mana kita akan melihat permulaan ya, dari Salomo sebagai Raja Israel. Ya. Kita buka kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat ke-15 secara bertanggapan. Dimulai dari jemaat, saya akan menanggapi dan kita akan akhiri di ayat ke-15. 1, 2, 3, silakan. Salomo menjadi menang. Hanya saja bangsa itu masih mempersembahkan korban di tempat-tempat pemujaan sebab rumah untuk nama Tuhan belum didirikan sampai pada waktu itu. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah tempat pemujaan terbesar. 1000 kurban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Lalu Salomo berkata, engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya dengan memberinya seorang anak yang duduk di tatanya seperti yang terjadi hari ini. Hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang telah kau pilih, umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Selain itu, jika engkau hidup menurut jalanku dan memelihara segala ketetapan dan perintahku seperti yang dilakukan Daud, ayahmu, maka aku akan memberimu umur panjang. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau dalam hidup kami bisa terus dipelihara dan dipimpin oleh Engkau sebagai anak-anak-Mu. Kami sadar anugerah yang besar ini yang kami bisa nikmati sepenuhnya hanya karena apa yang Kristus sudah lakukan bagi kami melalui kematian dan kebangkitannya. Kami sungguh tidak layak dan kami yang terputus oleh Engkau sebetulnya sudah hilang di dalam jalan kami masing-masing dan kami akan binasa dengan dunia ini. Tapi Engkau yang adalah kasih mengutus anak-Mu mencari kami, mati bagi kami, bangkit bagi kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh dipersatukan kembali kepada Engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Itulah kenapa terlepas kondisi eksternal yang kami hadapi dalam dunia ini, kami bisa terus bersyukur, kami bisa terus menikmati kedamaian yang sejati, karena kami sadar kami memiliki Engkau dan Engkau juga dimiliki oleh kami. Dari saat ini kami juga mau menyerahkan waktu ke depan ini sepenuhnya ke tangan-Mu. Kami berdoa kiranya Kau berbelas kasihan kepada kami. Kau hadir di tengah-tengah kami untuk meninggikan anak-Mu sekali lagi ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas. Kiranya Roh Kudus-Mu
tidak dibatasi oleh keterbatasan manusia, tapi dengan leluasa bekerja di tengah-tengah kami, menyatakan firman-Mu. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang sedang di dalam sekolah minggu, setiap mereka kiranya Kau juga memberkati mereka, dan juga berkati guru-guru yang sedang mengajar. Terimalah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kisah yang kita baca pada pagi hari ini, saya percaya adalah sebuah kisah yang kita semua cukup familiar. Ya. Bahkan kita bisa katakan, ini adalah kisah tentang Salomo yang mendorong statusnya Salomo menjadi seorang legenda ya, di antara orang-orang Kristen maupun orang-orang non-Kristen. Karena walaupun di dalam kejadian ini Salomo ada kesempatan untuk meminta apapun yang dia inginkan. Tapi dia memilih untuk melakukan hal yang berkenan di mata Tuhan. Dia memilih ketaatan. Dia meminta hikmat supaya dia bisa mengadili bangsa Israel sebagai raja yang adil. Di dalam hal ini Salomo segera menjadi teladan, menjadi sosok yang menolak kemuliaan pribadi, kemuliaan duniawi, dan memilih untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya. Jadi sangat jelas bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana pasal ini menggambarkan Salomo itu di dalam terang yang sangat amat positif. Ya. Tetapi ketika kita mendalami dan teliti ya, pembacaan kita akan dengan segera melihat bagaimana sebetulnya yang terjadi itu sebetulnya nggak segampang yang kita bayangkan. Khususnya di bagian mana? Khususnya di bagian awal, di mana Alkitab memberikan kita catatan, memberikan kita informasi bagaimana Salomo itu mengambil anak perempuannya Firaun sebagai istri. Ya. Inilah kenapa Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membahas detail-detail dari pasal atau kisah ini, saya mau mengambil lebih banyak waktu untuk membicarakan, untuk menjelaskan relasi antara bagian awal ini, ya, tentang bagaimana Salomo mengambil istri anak Firaun dengan kisah dia atau enggak keputusan dia di dalam mimpinya. Ya. Karena bagaimana kita mengerti bagian awal ini akan mempengaruhi bagaimana kita menafsir pasal ketiga secara keseluruhan. Ya. Jadi pertama-tama, sebagai pembaca Alkitab yang relatively atau moderately teliti, ya. Ketika kita membaca bagaimana Salomo mengambil anak perempuannya Firaun sebagai istrinya, ini kan seharusnya membuat kita itu berhenti dan mulai bertanya, atau mulai curiga, bahwa ada hal yang lebih dalam yang mau disampaikan di dalam bagian ini. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana Firaun dan Mesir adalah antitesisnya Israel. Mesir adalah segala sesuatu yang ditentang oleh Israel. Orang Israel setiap tahun merayakan kemenangan mereka, pembebasan mereka dari perbudakannya. Ya. Tapi sekarang justru Salomo mengambil anak perempuannya Firaun ya, sebagai istrinya. Dan ini kan harusnya membuat kita berhenti dan memikirkan lebih dalam kali lagi. Kayaknya ada something is going on. Dan pertanyaan yang penting ya Bapak Besar dalam bagian ini, bukanlah kenapa Salomo mengambil anak perempuan Firaun sebagai istri. Motivasi dan tujuannya Salomo itu sangat jelas. Semua orang juga tahu. Ya, ini adalah pernikahan politik. Dia mau menguatkan kerajaan dia. Karena Mesir di saat itu tetap adalah bangsa yang besar dan berpengaruh. Ya. Jadi motivasi kenapa Salomo mengambil anak Firaun sebagai istri, itu jelas. Ya. Tapi pertanyaan penting adalah, kenapa informasi ini? Informasi di mana dia mengambil anak Firaun sebagai istri itu ditempatkan di titik ini. Kenapa nggak di pasal keempat, pasal ke-5, pasal ke-7, pasal ke-20? Kenapa di titik ini? Ya, sebagai awal cerita di sebuah kisah di mana dia digambarkan, dia ditampilkan dengan begitu positifnya. Ya, itu pertanyaannya. Bagi beberapa orang. Mungkin mereka itu sangat menghormati Salomo, mereka sangat suka Salomo. Mereka akan langsung katakan, oh ini hanya informasi tambahan saja. Ya, jangan terlalu memikirkan yang enggak, yang terlalu dalam dengan bagian ini. It's just information only. Ya. Dan kalau kita mau adil, kalau kita mau fair, ada dasarnya untuk kita hanya melihat bagian ini sebagai informasi saja, karena emang Alkitab sendiri tidak memberikan konklusi. Alkitab nggak katakan bahwa tindakan Salomo ini mengambil anak Firaun itu adalah buruk ataupun itu baik. Alkitab itu bungkam dalam hal ini.
Ya, nggak kasih komen. Jadi ketika orang bilang katakan, oh ini hanya informasi saja, ya oke lah, kita bisa terima, ada dasarnya. Tetapi bagi saya, kalau kita sungguh-sungguh mau setia kepada firman, kalau kita mau kembali kepada teks, kita tidak boleh hanya menganggap bagian ini hanya sebagai informasi tambahan saja. Ya, saya jelaskan. Saya mengutip seorang komentator namanya Simon de Vries. Dia katakan, there is no place in 1 Kings where the Deuteronomy editors has so massively intervened in his source material. Dia katakan tidak ada bagian di dalam seluruh kitab 1 Raja-Raja di mana editor Alkitab di masa pembuangan Babel, ya, itu begitu banyaknya mengintervensi, melakukan editan, ya, sebanyak perikop yang kita baca di bagian ini. Ya, saya mau tampilkan, ya, argumennya dari Simon de Vries. Yang lain-lainnya kita nggak usah perhatikan lah ya. Ini tentang form, structure, dan setting. Ya. Tapi coba perhatikan setiap baris yang diawali dengan DTR. Ya. DTR itu adalah Deuteronomist Editor. Itu adalah editor ya, di zaman pembuangan terhadap Alkitab. Dan bagi Simon de Vries, semua ayat-ayat yang ada atau semua baris-baris yang ada DTR-nya itu semua adalah penambahan editor terhadap teks Alkitab di zaman pembuangan. Kalau kita melakukan analisa teks, bahasa asli dan yang lain-lainnya, sebetulnya cukup jelas ya, dari kosakatanya, dari grammarnya, dari vocabulary-nya, ya, bahwa ayat-ayat tertentu emang adalah tambahan di zaman berikutnya. Kosakatanya itu beda sekali di dalam bahasa aslinya. Tapi saya kasih, karena kita nggak bisa bahasa asli, saya jelaskan dengan cara yang berbeda ya. Coba perhatikan di ayat kedua sampai ketiga, di sana Alkitab itu terus-menerus mengucapkan bahwa bangsa Israel mempersembahkan korban di tempat-tempat pemujaan. Di ayat ketiga, walaupun Salomo itu mengasihi Allah, dia tetap mempersembahkan korban di tempat pemujaan. Tempat pemuja itu adalah high places. High places. Ya. Di dalam dua ayat ini, bisa sangat jelas kita melihat ya, bagaimana Alkitab itu secara negatif menyebut tempat pemujaan kan ya. Salomo mengasihi Allah hanya saja, tetapi ya dia menyembah di tempat-tempat pemujaan gitu. Ya, jadi ini negatif. Tempat pemujaan itu negatif. Tapi sebetulnya secara logika ya Bapak Ibu sekalian ya. Fakta di mana Salomo dan bangsa Israel itu memberikan persembahan di tempat pemujaan itu normal saja gitu. Ya, itu nggak ada salahnya. Itu bukan sesuatu hal yang negatif. Kenapa? Karena bait Yerusalem belum dibangun. Nggak ada bait Yerusalem. Jadi ketika orang Israel dan Salomo sendiri ke tempat pemujaan memberikan korban, it's okay, nothing wrong. Emang itu sepatutnya. Tapi kenapa sekarang di dalam tangan penulis Alkitab itu menjadi sebuah hal yang konotasinya negatif. Ya. Kenapa ayat-ayat kata-kata ini sekarang di-framing secara negatif? Ya. Simpel aja. Karena ini ditulis, ditambahkan oleh orang-orang yang sudah mengalami periode, sudah mengalami zaman di mana mereka menyaksikan orang-orang Israel menyembah ilah-ilah palsu di tempat pemujaan. Nangkep ya? Ini adalah orang-orang yang sudah melihat dengan mata mereka sendiri, orang Israel pergi ke high places, tempat pemujaan, memberikan korban kepada ilah-ilah palsu. Ya? Makanya bagi mereka itu negatif. Sebetulnya bagi Salomo enggak negatif. Bagi Salomo biasa-biasa saja gitu. Ini mau dikatakan oleh Simon de Vries ya, di dalam tafsiran. Dia mau katakan demikian. Teks yang dipegang oleh editor Alkitab di zaman pembuangan itu sebetulnya hanya mengandung kisah positifnya Salomo. Itu hanya mengandung mimpinya Salomo sama bijaksana Salomo yang dia nyatakan di dalam kasus dua orang ibu dan anaknya gitu. Ya, itu teks aslinya. Dan ketika editor Alkitab yang juga sekarang dipimpin oleh Roh Kudus, yang diinspirasi oleh Roh Kudus, ketika mereka membaca teks itu, ya, mereka digerakkan oleh Roh Kudus, mereka mengambil keputusan untuk memberikan catatan tambahan ini. Bahwa Salomo mengambil anak perempuan Firaun sebagai istrinya. Ya, itu tambahan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi saya ini satu argumen yang sangat meyakinkan gitu. Kalau kita nggak melihat ini sebagai satu tambahan di zaman berikutnya, ayat 1-3 itu doesn't make sense. Itu nggak ada kaitannya dengan kisah utamanya. Saya mau tanya gitu, apa kaitannya Salomo menikahi anak perempuan Firaun dengan mimpi dia gitu? Apa kaitannya gitu? Kalau emang itu satu cerita yang utuh, what is the relationship? No relationship. Kalau kita bilang nggak ada relasinya,
Artinya kita sedang mengatakan bahwa Tuhan itu bertele-tele gitu. Nggak ada relasi, kok kamu taruh. Ya? Alkitab kita akui sebagai inspirasi Roh Kudus kan ya. Tuhan yang menulis gitu. Ya? Kalau kita bilang nggak ada relasinya, ya artinya dengan di saat yang sama, kita sedang menuduh Tuhan itu bertele-tele. Saya nggak mau menuduh Tuhan itu bertele-tele. Bagi saya, ya, sangat jelas. Ayat 1-3 dan bagian-bagian yang lainnya. Itu adalah tambahan editor di masa selanjutnya. Ya. Dan karena kita sadar, karena kita yakin bahwa ini adalah tambahan editor. Artinya itu apa? Artinya ayat ini sengaja dicatat dalam titik ini, dalam bagian ini dengan sengaja. Ada tujuan yang mau dicapai. Ya, ketika penulis Alkitab memberikan informasi ini kepada kita. Nah, kalau begitu, pertanyaan berikut adalah, what's the purpose? Apa tujuannya? Informasi ini, pernikahan Salomo dengan anak Firaun, ya, di dalam pasal ketiga ini. Ada beberapa cara yang kita bisa menjawabnya. Pertama-tama, bagian awal ini berfungsi sebagai sebuah jembatan, ya, antara pasal kedua dan pasal ketiga. Bapak Ibu Saudara, saya sudah di awal katakan bahwa pasal kedua, Alkitab menampilkan kepada kita Salomo yang kejam. Salomo yang tangan besi. Salomo yang rela melakukan apapun untuk menyingkirkan lawan-lawan politik dia. Imam pun diusir. Imam besar pun. Daud nggak suruh usir, dia usir. Ya. Dia rela melakukan apapun untuk mengusir semua lawan-lawan politik dia. Gitu. Tapi kalau kita masuk ke pasal ketiga, kita akan lihat satu gambaran Salomo yang sepenuhnya berbeda. Ya. Di pasal ketiga, Salomo yang ditampilkan adalah Salomo yang rendah hati, Salomo yang bersandar, Salomo yang memilih hikmat, ya. Dan ini gambarannya terlalu jomplang, ya. Nangkep nggak? Kedua tuh kok kejam banget, pasal ketiga kok baik banget, ya. Ini gimana ini? Kok ada gapnya yang begitu besar? Itulah kenapa penulis Alkitab juga menambahkan bagian ini kepada kita untuk mau meyakini kita, kamu nggak salah baca, kamu nggak salah baca. Ya. Salomo di pasal ketiga tetap adalah Salomo di pasal kedua. Mana buktinya? Lihat ya. Di pasal ketiga Salomo itu juga mengambil anak perempuan Firaun sebagai istrinya bagi kekuatan politik dia. Dia tetap yang sama. Di pasal kedua dia rela melakukan apapun untuk menguatkan kuasa dia. Pasal ketiga juga sama kok. Bagi kekuatan politik dia, bagi kekuatan tahtanya. Ya, dia rela membangun satu aliansi dengan Firaun. Ya. Walaupun kita tahu Mesir, Firaun adalah musuhnya Israel. This is the same Solomon. Ya, this is the same Solomon. Dan kalau begitu, pertanyaan selanjutnya adalah, yang mana Salomo yang asli? Which is the real Solomon? Solomon pasal kedua kah yang kejam? Atau Salomo pasal ketiga yang rendah hati? Yang mana Salomo yang asli? Jawabannya adalah dua-duanya. Dua-duanya adalah Salomo yang asli. Bagaimana kita bisa mengerti hal ini, Bapak-Ibu Saudara? Ya simpel aja gitu. Karena nggak ada manusia siapapun yang sepenuhnya baik, nggak ada manusia siapapun yang sepenuhnya jahat. Nggak ada manusia siapapun yang sepenuhnya itu putih, ya, dan sepenuhnya itu hitam. Itu nggak ada. Sebaik-baiknya seorang manusia, ada titik buruknya. Bahkan ada titik bagian jahatnya. Sejahat-jahatnya manusia, itu juga ada titik atau enggak sisi baiknya. Dua hal ini, itu sama sekali tidak bertentangan. Saya kasih contoh ya. Kalau kita ambil Martin Luther, kita tahu Luther cinta Tuhan. Dia beriman, ya, dia pegang kepada Injil, ya, dia rendah hati. Luther itu baik gitu. Tapi tidak peduli seberapa baiknya dia, seberapa dia cinta Kristus. Ya. Kebencian dia terhadap orang Yahudi, keterlaluan. Gitu. Dia terlalu over membenci orang Yahudi. Ya. Bahkan banyak orang, nah ini secara akademik itu banyak orang udah sepakat gitu. Ya. Mereka mengatakan bahwa Luther dan kebencian dia terhadap Yahudi adalah dasar, ya, di mana Hitler dan kawan-kawan itu bisa membenarkan diri mereka untuk melakukan genosida gitu. Itu kalau bukan akar, itu ada pengaruhnya gitu. Kenapa orang Jerman melihat Luther membantah orang Yahudi, ya, itu mereka bisa dukung gitu. Gereja Jerman juga dukung loh. Gereja Jerman dukung Hitler membunuh orang-orang Yahudi.
genosida. Kenapa? Salah satu dasar adalah Luther gitu. Karena Luther sendiri sangat-sangat membenci, terlalu over. Ya. Overly hate the Jews. Bagi dia, orang Yahudi itu orang paling jahat dalam dunia ini. Karena orang Yahudi membunuh Yesus. Tapi dia juga lupa, Yesus juga orang Yahudi. Yesus juga orang Yahudi. Ya. Jadi sebaik-baiknya Luther, ada sisi jahatnya juga loh. Benar-benar ada buruknya. Tapi sebaliknya, sejahat-jahatnya orang itu, juga ada sisi baiknya. Contohnya apa? Seperti mafia. Gitu. Mafia yang jual narkoba gitu. Jahat nggak? Jahat. Ya, jahat. Jual narkoba kepada generasi muda menghancurkan satu generasi gitu. Ini adalah orang-orang yang nggak sungkan menghancurkan masyarakat gitu. Nggak sungkan untuk membunuh orang. Nggak sungkan mengambil nyawa manusia. Ya. Tapi mafia-mafia tersebut, ya, seringkali kita bisa lihat ya di film-film ya. Dan ini bukan cuma film aja, orang asli juga sama ya. Mafia-mafia tersebut itu cinta orang tua mereka. Mereka melihat tema kita BCN sama RT tepuk tangan ya. Mengasihi papa mama, saya setuju, puji Tuhan, haleluya. Karena mereka juga mengasihi papa mama. Ya. Mereka pakai uang darah mereka, blood money. Ya. Memberikan yang terbaik bagi orang tua mereka. Bagi orang tua mereka, mereka adalah orang yang terbaik dalam sejarah. Gitu. The best human being. Segala sesuatu bagi orang tua mereka. Gitu. Kasih yang terbaik, best house, best food, everything best. Ya. Tapi itu semua uang darah gitu. Uang darah. Jadi, mereka mengasihi orang tua mereka itu positif. Pasti positif. Tetap positif lah, kita akui gitu. Ya. Apple to apple aja. Ya. Call a spade gitu. Itu baik. Mafia. Gitu. Tapi juga ada sisi baiknya. Bapak Saudara, poin utama dalam pasal ketiga. Ini kan tentang memiliki bijaksana, hikmat untuk melakukan keadilan kan ya. Ketika kita mengaitkan tema utama pasal ketiga dengan pribadinya Salomo. Artinya, yang mau disampaikan oleh Alkitab adalah demikian. Artinya, memiliki hikmat dan memperlakukan orang secara adil, itu secara konkret adalah kita bisa dan mampu membedakan yang baik dan yang jahat di dalam setiap individu. Itu baru namanya berhikmat dan namanya adil gitu. Alkitab bisa membedakan gitu. Salomo itu nggak sepenuhnya kudus. The great Solomon. Bisa membedakan. Ada sisi baiknya. Benar. Dia memilih ketaatan. Dia memilih hikmat. Tapi dia juga menikahi anak perempuan Firaun. Bisa membedakan baiknya dan buruknya. Enggak langsung pukul rata saja. Ini mutlak pasti baik. Ini mutlak pasti jahat. Dengan prinsip yang sama. Sebaliknya kita bisa katakan. Ketika kita melakukan stereotyping, ya. Ketika kita pukul rata, ya. Ini hanya membuktikan bahwa kita nggak berhikmat dan kita tidak adil. Kalau kita stereotype, kita itu nggak berhikmat dan kita itu nggak adil. Kalau kita anggap hanya karena kita satu gereja di GRII, pasti kamu mutlak baik. Itu artinya kamu nggak bijak. Kamu nggak bijak. You have no wisdom. Saya sudah menyaksikan, melihat terlalu banyak kasus di GRI di mana jemaat itu ditipu atau dirugikan uangnya. Kenapa? Karena mereka anggap, oh kita partneran, ya kongsian, ya kerjasama. Gara-gara apa? Karena dia juga beribadah di sini. Saya jemaat sini, kamu jemaat sini, kerjasama. Akhirnya rugi gitu. Ada yang ditipu juga. Pas kita tanya, kenapa kamu mau kerjasama dengan dia? Ini orangnya emang dari awal nggak beres. Oh, karena dia anggota. Salah kamu sendiri. Kamu stereotype. Ya. Bagi Alkitab, kamu nggak bijak. You have no wisdom. You have no wisdom. Sebaliknya, ya. Kalau kita lihat ada orang beribadah di gereja radikal, Injil Kemakmuran misalnya. Kita langsung katakan, kamu jahat. Kamu penghujat Allah. Karena kamu ibadah di gereja radikal gitu. Itu hanya membuktikan kamu nggak adil. Bukan dia yang nggak adil, kamu yang nggak adil. Karena tempat ibadah dia, kamu langsung katakan kamu penghujat Allah. Gitu. Kamu jahat. Kita stereotype. Semua yang di bawah atap itu, semua itu jahat. Kita nggak adil. Itu bukan hikmat, itu bukan keadilan dari perspektif Alkitab. Ya. Bagi Alkitab, memiliki hikmat, memperlakukan orang dengan adil, itu benar-benar bisa membedakan apa yang baik, apa yang buruk di dalam individu itu.
Bapak Saudara, kita di dalam Gary sekarang ya, saya dengar perkembangan terakhir, kita itu ada sedang membuat dating app Gary ya. Tinder Gary, Tinder Reform. Bagi yang single-single, puji Tuhan akhirnya ya. Kita mau bikin aplikasinya ya. Dan saya sangat mendukung gitu supaya antar cabang bisa saling ketemu dan yang lain-lain saling mengenal ya. Dan orang yang mau daftar pun harus lewat screening hamba Tuhan. Harus lewat saya dulu kalau di HI ya. Kalau nggak boleh masuk. Harus ada suratnya, di-upload dulu suratnya baru boleh masuk. Ya. Tapi ini pun udah satu komunitas, satu gereja, anggota sudah di screening pun harus hati-hati. Tetap harus hati-hati. Ya. Karena bagi Alkitab, kita berbijaksana kalau kita bisa sungguh-sungguh membedakan. Kita nggak stereotip, kita nggak lihat, oh anggota udah pasti baik, udah pasti cocok. Ya. Oke lah, andai kata bilang orang itu baik, emang bisa baik, tapi nggak tentu dia adalah sepadanmu. Nggak tentu cocok bagimu, it's a totally different matter. Ya. Coba kita kembali kepada Kristus ya Bapak Ibu. Kembali kepada Kristus. Kristus itu nggak pernah stereotip. Gitu. Dia benar-benar bisa membedakan yang baik dan yang jahat di dalam setiap individu. Ketika orang-orang Israel diskriminasi, menghina orang-orang Samaria, Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik. Terhadap mereka yang kaya, yang berduit. Yesus itu nggak pakai sikap komunis gitu. Oh semua kamu jahat. Karena kamu kaya raya kan ya, kamu pasti jahat. Terhadap mereka yang kaya dan terikat oleh uang, ya, Yesus benar-benar bilang bertobat gitu. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Tapi kepada Zakheus juga kaya loh. Kaya dan berdosa lagi, itu mafia itu. Zakheus itu mafia. Tapi Yesus bisa katakan, dia anak Abraham. Dia anak Abraham. Kepada pemimpin agama juga sama. Kepada pemimpin agama yang jahat, Yesus bilang, kamu ular. You're all snakes. Semua ular. Kalian ini. Munafik. Tapi kepada Nikodemus. Pemimpin agama juga kan ya. Yesus menawarkan, undang dia. Kamu harus lahir baru. You have to be born again. It's an invitation. Yesus nggak semata-mata lihat, oh kamu pemimpin agama. Ya, kamu kong kali kong mau bunuh saya, kamu semua jahat. Enggak kayak gitu. Yang jahat dia bilang jahat. Yang baik dia bisa. You have to be born again. Baru kamu bisa melihat kerajaan Allah. Yang saya mau tekankan ya Bapak Ibu. Ketika kita hanya beroperate ya, dalam hidup ya. Putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam. Ya. Kita nggak serupa dengan Kristus. Gitu. We are not like Christ. Kita nggak ada bijaksana dan keadilan Kristus. Karena Kristus yang dipenuhi dengan bijaksana dan keadilan sempurna, sungguh-sungguh bisa membedakan keburukan, kebaikan di dalam setiap orang yang berbeda. Ya. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, ini berfungsi sebagai antisipasi terhadap kejatuhannya Salomo di pasal yang ke-11. Bagi orang yang sudah pernah membaca kitab 1 Raja-Raja, kita tahu dengan jelas bagaimana pasal 11 adalah permulaan kejatuhannya Salomo. Dan di sana Alkitab dengan sengaja mencatat bahwa jatuhnya Salomo itu gara-gara dia itu banyak istri asing. Ya. Banyak istri bukan masalah pertama dia. Gitu. Banyak istri Israel sama banyak istri asing, dua hal yang berbeda. Gitu. Tapi Salomo itu banyak istri asing. Anak perempuan Firaun itu asing. Ini berfungsi sebagai antisipasi untuk kita sebagai pembaca. Atas kejatuhannya Salomo. Dengan kata lain, Alkitab mau mengaitkan pasal ketiga, hikmat Salomo ini, dengan kejatuhannya di pasal yang ke-11. Saya mau tanya ya Bapak-Ibu Saudara, apa perbedaannya Salomo di pasal ketiga dan pasal 11? Kenapa pasal ketiga dia penuh dengan hikmat? Pasal ke-11 dia penuh dengan kebodohan. One is wise, one is a fool. Apa perbedaannya? Apakah sekarang Salomo sudah tua, sudah pikun? Ya, intelektual sudah turun gitu? Enggak kan ya? Salomo itu orang yang pengetahuan itu begitu banyak itu. Encyclopedic informasinya. Dia nggak tambah pikun. Dia nggak tambah bodoh. Tapi perbedaan itu apa? Perbedaan paling besar cuma satu. Pasal ketiga,
Salomo memelihara ibadah yang tepat. Dia menyembah Yahweh. Walaupun dia mengambil anak perempuan Firaun, dia tetap hanya menyembah Yahweh. Pasal ke-11, dia menyembah ilah palsu. That's the only difference. That's the major difference. Itu perbedaan yang paling besar. Dengan kata lain, Alkitab mau langsung kita sadar. Relasi antara hikmat dan ibadah. Hikmat itu bukan hanya kita ciptakan bagi diri kita sendiri. Hikmat itu bukan satu hal yang kita bisa munculkan dengan upaya diri kita sendiri. Bagi Alkitab, hikmat adalah hasil dari ibadah yang benar. Kamu beribadah dengan yang benar dan yang setia, Tuhan akan memberikan hikmat. Kamu tidak mau memelihara ibadah yang benar, nggak ada hati yang benar, kamu akan menjadi bodoh. Makanya nggak heran, di ayat 14, Tuhan bisa berkata kepada Salomo, jika engkau memelihara segala ketetapanku dan perintahku, maka aku akan memberi kamu umur panjang. Umur panjang dalam Alkitab, itu kan identik dengan hikmat. Ya, umur panjang identik dengan hikmat. Ya. Artinya apa? Artinya, andai kata jikalau Tuhan memberikan kita hikmat tertinggi dalam dunia ini di saat ini, tapi kita nggak memelihara ibadah yang benar di hadapan Dia, pada akhirnya kamu akan menjadi bodoh. Kamu akan menjadi bodoh. Hikmat itu bukan kita bisa pelihara sendiri. Kita bisa ciptakan dengan diri kita sendiri, nggak bisa gitu. Wisdom is a gift. Hikmat itu pemberian. Itu pemberian. Dan bagi orang yang setia, beribadah dengan benar, Tuhan memberikan hikmat. Makanya nggak heran ya Bapak Saudara, di dalam gereja, kita bisa lihat orang yang biasa-biasa saja. Nggak ada pendidikan teologis, nggak ada pendidikan tinggi, ya, tapi mau takut akan Tuhan, beribadah, setia, aktif, ya, menyembah Tuhan. Kita bisa lihat orang-orang demikian ya, seringkali penuh dengan hikmat gitu. Kalimatnya penuh dengan bijaksana, full of wisdom. Pendidikan nggak ada, tapi hikmat penuh. Tapi sebaliknya, begitu banyak PhD teologi. Justru sama sekali nggak ada hikmat. Begitu banyak PhD teologi, ya, justru bodohnya itu nggak karuan. Saya bukan bilang mereka itu stupid, mereka nggak stupid, but they are fools. They are fools. Bodoh. Kenapa? Karena mereka anggap mereka lebih tinggi, mereka pinter. Mereka anggap saya PhD teologi, saya udah tahu segala-galanya. Mereka meremehkan dan merendahkan ibadah yang benar gitu. They are higher than worship. Dan pada akhirnya, yang menimpa mereka itu kebodohan gitu. Begitu banyak dosen-dosen teologi yang akhirnya juga terjun bebas dalam perzinahan, tidur sama mahasiswi, ya, hidupnya kacau balau, memilih kebodohan gitu. Ya. Hancurin keluarga mereka, pasangan mereka, anak mereka sendiri. Kenapa? Because they think they're smart. Mereka pikir mereka hebat, tapi yang justru yang muncul adalah kebodohan, foolishness. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kisah ini, kalau kita sungguh-sungguh mengerti, ini adalah kisah yang sangat-sangat bisa menguatkan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti bahwa yang disampaikan oleh Alkitab adalah hikmat itu buah dari ibadah yang benar. Kita harusnya bersuka cita. Karena sekarang artinya, kita tidak perlu mengalami apa yang dialami oleh Salomo untuk memperoleh hikmat. Kita nggak perlu ya didatangi oleh Tuhan di dalam mimpi kita ya supaya kita memperoleh hikmat ya. Siapa yang di sini pernah bicara sama Tuhan dalam mimpinya gitu? Kalau ada habis ini saya mau counseling ya. Jebakan Batman. Kalau ada saya bicara sama Tuhan, counseling habis ini gitu. Tapi kita nggak perlu. Ya. Kenapa? Karena hikmat adalah hasil dari ibadah yang benar. Dan sekarang karena ada Kristus yang sudah mati bagi kita, bangkit bagi kita, kita sungguh-sungguh bisa melakukan ibadah yang benar. Di luar Kristus kita tidak bisa melakukan ibadah yang benar. Di luar Kristus semua ibadah kita itu ada egoisnya, ada manipulasinya, ya, ada penipuannya dan yang lain-lain. Gak mungkin bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tapi karena Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita, mengutus Roh Kudus untuk memperbarui kita, memiliki hati yang baru. Kita bisa baru sungguh-sungguh dengan tulus beribadah dengan benar
kepada dia. Dan ini Euangelion, ini sungguh-sungguh good news. It's good news for us. Ya. Artinya sekarang dalam hidup saya sungguh-sungguh bisa memperoleh hikmat surgawi. Hikmat yang sejati, bukan hikmat duniawi. Hikmat duniawi kelihatannya itu hebat. Ya. Tapi itu berujung kepada kehancuran. Keputusan Salomo untuk beraliansi dengan Mesir secara politik strategi, itu berhikmat. Itu benar-benar hikmat. Kalau kita itu adalah penasehat politiknya Salomo, mungkin kemungkinan besar kita juga akan suruh dia melakukan hal yang sama. Gitu. Karena Mesir adalah bangsa yang terbesar di saat itu. Dia sangat berpengaruh. Ada banyak faedahnya kalau kita bekerja sama gitu. Itu secara politik strategi, itu berhikmat. Tapi itu hikmat duniawi. Dan pada akhirnya, hikmat itu berubah menjadi kebodohan. Kebodohan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, yang terakhir. Tujuan bagian awal ini adalah menjadi sebuah fungsi untuk mengkontraskan keputusan Salomo. Bapak Saudara, penulis Alkitab dengan sengaja di awal kisah ini menyebut Firaun. Firaun kepada kita. Untuk memberikan kita konteks terhadap keputusan Salomo untuk memilih hikmat. Alkitab mau kita sadar dan melihat bagaimana ketika Salomo memilih untuk minta hikmat, itu bukan sebuah keputusan yang terjadi di dalam sebuah vakum. It doesn't happen in a vacuum. Dari awal mula ini, penulis Alkitab sudah menyebut Firaun supaya kita bisa simpan dalam otak kita gitu. Ya, kita simpan consciously. Ya. Ada Firaun, ada Mesir. Itu konteks. Ya. Supaya kita bisa melihat bagaimana Salomo di dalam keputusan dia secara sengaja menolak jalurnya Firaun, jalurnya dunia ini, dia memilih ketaatan gitu. Karena kekayaan, kemuliaan, ya kemenangan duniawi, itulah semua hal-hal yang pasti mutlak akan diminta oleh Firaun. Those are the exact things ya, Egypt or Pharaoh will ask. Dan ini konteksnya gitu. Jadi ketika ini disebut, Alkitab mau kita lihat, Salomo itu sengaja. Dia bukan gak ada pilihan, Salomo itu ada pilihan. Dia benar-benar bisa minta kekayaan, kemenangan, kemuliaan duniawi. Bisa. Gitu. Tapi dia sengaja memilih taat. Dia sengaja memilih jalur ketaatan dan meminta hikmat supaya dia bisa memperlakukan bangsa Israel dengan adil. Bapak Saudara ya, kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen, kita juga seringkali dihadapkan dengan situasi yang sama. Memilih jalur kuasa, jalur dunia, ataupun jalur ketaatan. Tapi bentuknya itu bisa berbeda-beda. Ya. Nggak tentu itu sejelas dengan apa yang kita baca dalam bagian ini. Kalau bagi Salomo kan cukup jelas. Firaun atau Yahweh. Ya. Ini opsinya jelas sekali gitu. Di dalam kehidupan kita juga kayak saya pikir jarang lah ya kita akan ditodong, dipaksa gitu ya. Tapi ada bentuk-bentuk yang lain di mana kita dihadapi di dalam situasi yang sama gitu. Saya kasih contoh misalnya ya. Pilihan antara sebagai gereja, saya ngomong sebagai gereja ya. Pilihan antara khotbah secara topikal dan khotbah secara eksposisi. Itu juga bisa menjadi pilihan antara kuasa dan ketaatan itu. Kita tahu ya, dalam satu sisi ada gereja-gereja yang emang khotbahnya itu topikal. Dan itu ada topik tahunannya kan. Tahun ini adalah tahun kemakmuran, tahun ini ada tahun hati-hati, tahun ini. Setiap tahun itu ada temanya lah, ada topiknya gitu. Ya. Dan kita jangan ngomong mereka yang mungkin emang motivasinya itu buruk. Ya. Terlepas dari mereka yang mau memanipulasi jemaat dan yang lain-lain. Ya. Andai katakan mereka bertulus. Ya. Mereka mau memberkati jemaat yang mereka gembalakan di dalam gereja mereka. Keputusan untuk melakukan khotbah topikal itu pun bisa kita katakan adalah pilihan untuk memakai jalur kuasa. Gitu. Kenapa? Karena ketika mereka merancang topik tahunan, ya, itu kan sebetulnya kita nggak bisa bilang itu adalah murni-murninya didorong oleh Roh Kudus gitu. Tapi keputusan itu tuh banyak faktornya. Itu didorong oleh apa? Oleh data, oleh market. Mereka memperhatikan, mereka menganalisa siapa pendengarnya. Age group-nya itu apa? Demografisnya itu apa? Apa yang mereka suka dengar? Apa yang mereka nggak suka dengar? Jadi mereka mengambil topik yang mereka anggap bisa memenuhi, yang bisa menyenangkan, yang bisa menggembalakan, yang supaya orang itu merasa
nggak terisi dan mereka tinggal gitu. Mereka meninggalkan gereja itu. Mereka sengaja memilih topik di mana mereka bisa menguasai. That is the way of the world. Sekali lagi, saya bukan bilang itu jahat. Mungkin motivasi mereka nggak jahat. Kayak misalnya, Salomo beraliansi dengan Mesir. Apakah jahat? Nggak tentu. Salah sih salah gitu. Salah sih salah. Tapi apakah motivasi jahat? Arguable. Gereja-gereja yang memilih juga, saya nggak bilang mereka jahat. Tapi itu jalur praktis. That's the way of the world. Tapi sebaliknya, khotbah eksposisi. Saya bukan mau membenarkan saya ya. Saya bukan mau membenarkan Gary atau mimbar Gary gitu. Eksposisi kita tahu lah ya. Kadang-kadang bisa nggak bersangkutan ya. Saya nggak pernah peduli konteks kita tuh apa gitu. Lagi pergumulan apa, pergumulan ekonomi, pergumulan relasi, pergumulan apa. I don't care. I don't care. Ya. Firmannya ini, saya khotbahkan ini. Gitu aja. Sisanya serahkan. Kita tahu kadang-kadang eksposisi bisa nggak kena, bisa terlalu jauh, bisa melayang nggak karuan. Dan seringkali juga mungkin terlalu banyak informasi. Buat apa saya perlu informasi seperti ini? Saya nggak bisa pakai informasi ini di dalam usaha saya, dalam bisnis saya, dalam karir saya. Nggak ada gunanya. Buat apa? Tapi kenapa tetap kita memilih jalur eksposisi? Bukan karena kita mau unik. Bukan karena kita mau unik. Karena kita mau taat. Ini komitmen kita sebagai gereja Reform. Kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab sampaikan, kita sampaikan. Apa yang Alkitab nyatakan, kita nyatakan. This is the path of obedience. Bapak Saudara, poin yang saya tekan adalah antara kuasa dan ketaatan. Pilihlah jalur ketaatan. Always choose the path of obedience. Jalur kuasa, kelihatan itu lebih praktis, lebih efisien, lebih produktif, lebih ada hasil. Tapi itu menuju kepada kebodohan. Karena Salomo pun menuju kepada kebodohan. Jalur ketaatan, kelihatan itu jalur kebodohan. Tapi itu jalur Kristus. Itu jalur Golgota. Jalur Golgota adalah jalur ketaatan. Walaupun itu bodoh, walaupun itu merugikan diri, tapi akhir jalur itu, akhir jalan itu adalah hikmat yang sejati, adalah kehidupan yang sejati. Ya. Saya bicara sampai di sini dulu, nanti sisanya kita akan lanjut dalam pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena bagi kami domba-domba yang tersesat di dalam kegelapan kami masing-masing, Engkau bersuara kepada kami, membuka telinga kami, Engkau mencari kami, supaya kami bisa kembali kepada Engkau. Kembali kepada kehidupan, kembali kepada jalur yang akan memberikan kami sukacita, hikmat yang sejati, dan persatuan dengan Engkau. Kami bisa berada di sisi-Mu. Sekali lagi kami mengakui bukan karena kami layak atau karena perjuangan diri kami, tapi sepenuhnya hanya karena apa yang anak-Mu sudah lakukan bagi kami melalui kematian dan kebangkitannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di saat ini kami juga menyerahkan diri kami sepenuhnya ke tangan-Mu, diri kami sebagai anak-anak-Mu dan diri kami sebagai gereja-Mu. Kiranya dalam kehidupan kami bisa senantiasa terus-menerus mau dengan sukarela dan sukacita memilih jalur ketaatan, menolak jalur kuasa. Dan dengan demikian, tambahkanlah hikmat bagi kami. Pimpinlah kami semua. Terimalah doa kami, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.